Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riki Mansyah Putra dengan nomor NIM 130662439 dari CKA. Saya di sini untuk menjelaskan tentang tugas CBL pertama saya tentang medan listrik dan kegunaannya terhadap charger HP. Dan juga apa sih pengaruhnya medan listrik itu kepada charger HP. Jadi apa sih medan listrik? Jadi definisi dari medan listrik adalah suatu wilayah di sekitar muatan listrik yang mempengaruhi muatan listrik lainnya dengan gaya listrik. Medan listrik ini terbentuk akibat adanya muatan listrik yang ada di sekitarnya. Sebagai suatu besaran vektor, medan listrik memiliki arah dan besar yang tergantung pada posisi muatan serta jenis muatan itu sendiri. Prinsip superposisi juga berlaku dalam medan listrik, yang berarti medan listrik total pada suatu titik merupakan hasil penjumlahan vektor dari medan listrik yang dihasilkan oleh berbagai muatan di sekitarnya. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat medan listrik. Medan listrik memiliki beberapa sifat utama, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, area medan listrik. Area medan listrik pada suatu titik di ruang ditentukan oleh gaya yang akan diterima oleh muatan positif uji yang ditempatkan di titik tersebut. Medan listrik akan mengarah menjauhi positif dan mendekati jika menuju muatan negatif. Nah, yang kedua, ada sifat kuat medan listrik. Kuat medan listrik adalah besarnya daya persatuan muatan yang ditempatkan pada titik tertentu dalam medan listrik. Kuat medan listrik bergantung pada besarnya muatan dan jarak dari muatan sumber. Semakin besar muatan dan semakin dekat dengan muatan sumber, semakin besar pula medan listrik. Yang ketiga, ada sifat medan listrik adalah vektor. Medan listrik adalah besaran vektor karena menyampaikan informasi tentang suatu gaya yang melibatkan besaran dan arah. Dan yang terakhir ada prinsip superposisi. Medan listrik yang dihasilkan oleh beberapa muatan dapat dihitung dengan menjumlahkan medan listrik yang dihasilkan oleh setiap muatan secara vektorial. Prinsip ini dikenal dengan hukum superposisi yang menyatakan bahwa medan listrik di total di suatu titik merupakan jumlah vektoral dari medan listrik yang dihasilkan oleh masing-masing muatan. Jadi selanjutnya apa hubungannya medan listrik dengan muatan lainnya? Jadi medan listrik ini mempengaruhi muatan lainnya karena memiliki rumus E sama dengan F per Q, yang dimana medan listrik sama dengan gaya listrik per muatan lain atau muatan listrik. Jika Q positif, gaya yang dialami akan searah dengan medan listrik, dan jika Q negatif, gaya akan berlawanan arah dengan medan listrik. Selanjutnya, medan listrik dalam charger ponsel. Dalam percobaan ini saya akan mengamati peristiwa medan listrik menggunakan charger yang saya gunakan, yaitu charger Redmi Note 12 fast charging 33 watt seperti yang ada di gambar seperti ya tunjukkan. Dan setelah saya telaah dan saya lakukan pengamatan, charger ponsel yang saya gunakan terdapat beberapa komponen. Di antaranya adalah transformator. Transformator merupakan suatu komponen listrik yang berfungsi untuk
menaikkan dan menurunkan tegangan AC melalui induksi elektromagnetik. Yang kedua ada penyeara arus dalam kurung rectifier, merupakan komponen penting dalam electric power converter yang berfungsi untuk menyearahkan gelombang arus bolak-balik dari transformator pada sisi sekunder. Arus AC disearahkan menggunakan dioda menjadi arus searah. Yang ketiga ada pengatur tegangan dalam kurung voltage regulator. Pengatur tegangan berfungsi untuk menyediakan suatu tegangan output DC cepat yang dipengaruhi oleh perubahan tegangan masukan arus beban keluaran dan suhu, di mana tegangan inputnya berasal dari tegangan output penyaring kapasitor. Setelah melalui proses penyarahan, tegangan AC berubah menjadi tegangan DC. Yang terakhir ada kapasitor penyaring. Kapasitor penyaring berfungsi sebagai filter untuk menekan riak yang terjadi selama proses penyarahan. Harmonisa dapat diperkecil dengan menggunakan kapasitor yang benar. Lalu saya akan menampilkan diagram atau skema sederhana yang menggambarkan peran medan listrik dalam charger yang saya pilih. Dan melalui pengamatan yang saya lakukan, saya melakukan perhitungan di mana medan listrik dalam konduktor didefinisikan sebagai berikut. E sama dengan V per D atau tegangan per jarak antara dua titik potensial berbeda, di mana V-nya adalah 11 volt dan D sama dengan 0,5 mm atau sama dengan 0,0005 meter. Jadi dari hasil tersebut kita mendapatkan medan listrik sebesar 22.000 volt per meter. Lalu arus listrik dapat dari arus listrik juga kita dapat mendapatkan medan listrik diketahui dayanya adalah 33 watt dan tegangannya adalah 11 volt. Jadi arus listriknya adalah 33/11 sama dengan 3 ampere. Dan terakhir ada evaluasi. Jadi dari pengamatan yang sudah saya lakukan, terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, efisiensi lebih tinggi, itu untuk kelebihannya. Hampir seluruh energi listrik dapat ditransfer ke perangkat tanpa kehilangan daya. Yang kedua, kecepatan pengisian lebih cepat, dapat mendukung fast charging dengan gaya tinggi. Dan yang terakhir, kelebihannya adalah tidak terbatas pada posisi, perangkat dapat digunakan sambil mengisi daya. Nah, kekurangannya adalah keharusan fisik, kabel dan port pengisian rentan mengalami kerusakan akibat penggunaan berulang, kurang praktis, harus mencolokkan dan mencabut kabel setiap kali ingin mengisi daya. Dan yang terakhir ada kekurangannya adalah potensi konsleting dan kebakaran jika kabel dan adaptor rusak, dapat menyebabkan hubungan pendek listrik. Dan juga sudah saya bandingkan charger saya dengan charger antara charger cepat dan charger standar dari sudut pandang pemanfaatan medan listrik. Charger standar itu lebih stabil dan aman, tetapi lebih lambat. Charger cepat lebih
lebih efisien dan cepat, tapi menghasilkan lebih banyak panas karena medan listrik yang kuat. Lalu teknologi fast charging terus berkembang dan mekanisme kontrol medan listrik yang lebih tinggi, lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi panas. Jadi sekarang fast charging sudah mulai berkembang dan masalah panas sudah dapat diatasi. Dan terakhir ada usulkan ide perbaikan atau inovasi untuk meningkatkan efisiensi charger berdasarkan prinsip medan listrik. Untuk usulan, saya mengusulkan untuk mengoptimalkan medan listrik dengan fast charging yang adaptif dan material konduktif lebih baik supaya mengurangi resiko. Yang kedua, mengembangkan charger nirkabel jarak jauh dengan jadi tidak usah menggunakan kabel. Dan yang terakhir ada beralih ke teknologi berbasis superkapasitor atau energi elektrostatik dari lingkungan untuk daya yang lebih efisien dan berkelanjutan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya harap video ini dapat menambah wawasan saya tentang medan listrik, bagaimana cara medan listrik itu bekerja di dalam charger ponsel dan kegunaannya. Saya mungkin akhiri. Saya Rifki Imam Saputra, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.